Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'd, la haula wa la quwata illa billah. Ayul hadirun wal mustami'un, marhaban bi khudurikum fil madrasah as-sanawiyah Surya Buana Internet di Malang bil maddah Tarikh al-Thaqafah al-Islamiyah fil fasl at-tasi' ma'al Ustadz Fatih Ihsani. Tayyib, qabla nabda dirasatan al-yawm, hayya bina naqra ad-du'a jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Baik anak-anak, dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas para tokoh Islam yang memiliki pengaruh luar biasa di Indonesia. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang Wali Songo. Ya, Wali Songo. Mungkin kita sudah sering mendengar Wali Songo. Para penyebar Islam di Nusantara dikenal dengan wali atau syekh. Ya, mereka memainkan peran penting dalam proses Islamisasi di Indonesia. Dari banyaknya wali di Indonesia, ada juga sebutan Wali Songo. Ya, Wali Songo berarti wali yang terdiri dari 9 orang. Para wali ini memiliki hubungan erat dengan wali yang lain. Jadi antara wali satu dengan wali yang kedua, wali kedua dengan wali ketiga itu memiliki hubungan yang sangat erat sampai ke wali yang ke-9. Siapakah mereka? Ya, yang pertama adalah Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua adalah Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati. Ada 9 jumlahnya ya. Ada 9 wali. Makanya kemudian dinamakan Wali Songo. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah biografi wali yang pertama, yaitu Maulana Malik Ibrahim. SKI 9, nama aslinya adalah Maulana Mahdum Ibrahim Al-Samarhandi. Dia juga disebut Syekh Maghribi, ya. Saudara dari Maulana Ishaq atau ulama pada kerajaan Samudra Pasai. Diperkirakan ya, ia lahir di Samarkand, Asia Tengah. Dia menikah dengan putri Champa yang sekarang menjadi Kamboja, daerahnya atau negaranya. Dia dikaruniai 2 putra, ya, Raden Rahmat dan Sayyid Ali Murtado. Dia berdakwah ke tanah Jawa, ya. Berdakwah tidak hanya melalui ceramah. Jadi Maulana Malik Ibrahim ini dakwahnya tidak hanya melalui ceramah, tetapi juga dengan bertani, ekonomi, dari segi pendidikan dan seterusnya. Membangun pesantren, beliau sempat membangun pesantren di Lerang, ya, di mana pesantren ini adalah pusat kegiatan belajar mengajar, menyebarkan, memberikan ajaran Islam kepada mereka yang membutuhkan. Sekitar 1419 Maulana Malik Ibrahim ini wafat di Kampung Gapura, Gresik, Jawa Timur. Selanjutnya adalah Sunan Ampel, ya. Sunan Ampel. Nama aslinya adalah Raden Rahmat. Ia lahir di Champa. Anak tertua Maulana Malik Ibrahim, ya, tadi itu. Ia pergi ke Jawa bersama adiknya. Kemudian Sunan Ampel ini menikahi putri Adipati Tuban. Kemudian dari hasil pernikahannya itu Sunan Ampel dikaruniai beberapa keturunan, ya, diantaranya menjadi penerus usaha dakwah Sunan Ampel.
Siapa itu? Yaitu Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Sunan Ampel ikut serta dalam pembentukan kerajaan Demak, ya, termasuk kerajaan Islam di Jawa. SKI 9, ia juga mendirikan pesantren Ampel Tinta. Jadi Sunan Ampel ini juga mendirikan pesantren Ampel Tinta. SKI 9 terkenal juga dengan istilah molimonya. Nah, ini Sunan Ampel. Jadi Sunan Ampel ini memiliki istilah molimo. Apa itu molimo? Moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, moh madan. Artinya tidak mau berjudi, tidak minum minuman keras, tidak mencuri, tidak menggunakan narkotik, dan tidak berzina. Selanjutnya adalah Sunan Giri. Nama aslinya Ainul Yakin. Nama kecilnya Raden Paku. Ayahnya bernama Maulana Ishak. Ia menuntut ilmu di Ampel Tinta. Sempat berkelana juga di Samudra Pasai, di Malaka, ya. Sunan Giri ini, ya, Giri dalam bahasa Jawa berarti bukit. Ia mendirikan pesantren kecil di perbukitan di desa Sidomukti Selatan Gresik. Kerajaan Mataram memberikan kekuasaan. Kerajaan Mataram memberikan keluasan sehingga muncul Giri Ketaton. Para santrinya mendapatkan tugas untuk menyampaikan dakwah ke tanah Jawa. Jadi santrinya dari Sunan Giri ini ditugaskan untuk menyampaikan dakwah ke tanah Jawa, baik ke tanah Jawa maupun di luar Jawa. Karena keluasaan dalam ilmu fikih, ya, kemahiran di dalam ilmu fikih, akhirnya ia mendapatkan julukan Sultan Abdul Faqih. SKI 9, ia juga pencipta karya seni, diantaranya jelungan, jemuran, ya, lir-ilir, dan cuplek suweng, serta gendang atau gending, asmaranda, dan pucung. Lagu bernuansa Jawa namun syarat dengan ajaran Islam. Inilah Sunan Giri. Selanjutnya adalah Sunan Bonang. Nama kecilnya adalah Raden Mahdum Ibrahim. Dia merupakan putra dari Sunan Ampel. Belajar agama di pesantren Ampel Tinta. Ia juga mendirikan pesantren. Terdapat perbedaan dalam materi dakwah yang disampaikan antara Sunan Giri dan Sunan Bonang. Kalau Sunan Giri menyampaikan akidah dan ibadah dengan pendekatan fikih yang lugas, SKI 9, sedangkan Sunan Bonang perpaduan antara ajaran Ahlus Sunnah dengan bergaya tasawuf dan garis salaf. Sunan Bonang mengubah gamelan Jawa yang syarat dengan Hindu dirubah oleh Sunan Bonang dengan nuansa Islami. Robo Ati merupakan salah satu karya dari Sunan Bonang. Sunan Bonang ini dikenal dengan dalang yang populer. Selanjutnya adalah Sunan Kalijaga. Ya, kita sering mendengar Sunan Kalijaga. Nama kecilnya adalah Raden Said. Ia termasuk sunan yang sering disebut oleh masyarakat Jawa. Namanya berasal dari Kodi Zakah, kemudian menjadi Kalijaga. Ada juga yang menyebutnya dengan jaga kali karena suka berendam di kali. Ya, diperkirakan Sunan Kalijaga hidup dengan beberapa masa pemerintahan, akhir Majapahit, Demak, Cirebon, dan Banten. Dakwahnya Sunan Kalijaga ini sama dengan Sunan Bonang, yaitu cenderung dengan sufistik yang berbasis salaf. Ya, jadi sufistik yang berbasis salaf. Ia juga memilih kesenian, ya, kebudayaan sebagai metode dakwahnya, sehingga ia sangat toleransi terhadap budaya lokal. SKI 9, sehingga ia sangat toleransi terhadap budaya lokal.
Gerakan dakwahnya menggunakan seni ukir, wayang, gamelan. Ya. Dakwah kultural, ia mengarang lagu takwa, perayaan sekaten, gerbek maulud, laing kalimah sada, dan seterusnya. Selanjutnya adalah Gunung Jati, ya, nama lain Syarif Hidayatullah. Atas restu para ulama, akhirnya ia mendirikan kerajaan Cirebon. Dia termasuk satu-satunya wali songo yang memimpin pemerintahan. Dalam berdakwah, ia menganut kecenderungan Timur Tengah yang lugas. Pada tahun 89, ia mundur dari kepemimpinannya. Ya, jadi pada tahun 89 ini, ya, Sunan Gunung Jati mundur dari jabatannya. SKI 9 karena ia ingin fokus berdakwah saja. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1568 Masehi di Cirebon. Selanjutnya adalah Sunan Derajat. Nama kecilnya adalah Raden Qasim, putra dari Sunan Ampel. Dalam berdakwah, materi yang disampaikan oleh Sunan Derajat adalah tentang tauhid dan akidah. Ya, ia berdakwah dengan menggunakan metode ayahnya, yaitu berdakwah secara langsung dan tidak mendekati budaya lokal. Ini, ya, jadi dakwah para wali itu berbeda-beda. Ya, ada yang pendekatan budaya, ada yang tidak dengan menggunakan pendekatan budaya, tidak, ya, jadi berbeda-beda. Di pesantren yang ia dirikan banyak sekali memelihara anak yatim piatu dan fakir miskin. SKI 9, ia lebih banyak berdakwah dengan cara memberdayakan masyarakat. Masyarakat miskin, yatim, duafa itu menjadi sasaran dakwahnya Sunan Derajat. Selanjutnya adalah Sunan Kudus dan Muria. Sunan Kudus nama aslinya adalah Ja'far Shodiq. Dakwah yang digunakan dengan dakwah kultural, ya. Jadi SKI 9, dakwah yang digunakan Sunan Kudus ini adalah dakwah kultural, ya, kultural atau budaya. Dengan cara-cara tersebut mampu mengikat masyarakat untuk tetap memeluk agama Islam. Selanjutnya adalah Sunan Muria. Nama aslinya adalah Raden Prawoto. Nama Muria diambil dari salah satu tempat tinggal terakhirnya. Ya, dalam berdakwah ia lebih mencontoh dakwah Sunan Kalijaga. SKI 9, hanya saja ia lebih suka berdakwah di tempat terpencil. Ya, di tempat terpencil. Beda dengan Sunan Kalijaga yang berdakwah di perkotaan. Titik. Baik, mungkin itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.